Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes, Indonesia Jaya. Yeay. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, semua akan Ian Nepomniachtchi pada waktunya. Ini mungkin ungkapan yang tepat untuk menggambarkan betapa superiornya Ian Nepomniachtchi. Menyisakan satu babak, Ian Nepomniachtchi keluar dan memastikan sebagai juara FIDE kandidat turnamen catur terpenting di tahun 2022 untuk menjadi calon penantang dalam perebutan gelar juara dunia catur. Melawan sang juara dunia catur, Magnus Carlsen. Yes, Ian Nepomniachtchi memastikan dirinya tidak terkejar oleh 7 pemain catur lainnya. Teman-teman, ini merupakan partai di babak 13. Ian Nepomniachtchi berhadapan dengan Rapot Richard. Langsung kita bahas partainya. Ian Nepo memulai dengan langkah E4 dan dijawab C5. Kuda ke petak F3 dan Rapot Richard kuda ke petak C6. Ian Nepomniachtchi mungkin mengira bahwa di babak ke-13 ini akan mudah mendapatkan remis dan memastikan dirinya keluar sebagai juara. Tapi ternyata Rapot mengeluarkan fighting spiritnya. Dia tidak ingin semudah itu memberikan FIDE kandidat untuk Ian Nepomniachtchi. Nepo melanjutkan dengan langkah D4, pion C makan D4, Nepo kuda makan pion D4. Rapot Richard kuda ke petak F6, Nepo kuda C3. Rapot D6, Nepo gajah ke petak G5. Rapot E6, Nepo menteri ke petak D2. Yes, teman-teman, ini merupakan pembukaan Sicilian Defense Richter-Rauzer Variation. Apa langkah terbaik untuk hitam? Yes, yang pertama adalah dengan memainkan langkah A6, yang kedua dengan gajah ke petak E7, dan yang ketiga adalah menteri ke petak B6. Rapot memilih langkah A6. Kemudian Ian Nepomniachtchi menjalankan rokade panjang yang merupakan langkah paling favorit dimainkan. Rapot gajah ke petak D7, Nepo kuda pukul kuda C6. Gajah makan kuda C6, Nepo F3 menjaga pion M4. Rapot H6, Ian Nepomniachtchi gajah ke petak F4, menyerang pion D6. Taktis rapot D5. Nepo menteri ke petak E1 menghindari pertukaran pion dan memberikan pin dari benteng ke petak D1. Rapot gajah ke petak B4, pin balas pin, pinning balas pinning. Ian Nepomniachtchi A3. Gajah pukul kuda C3, menteri makan gajah C3. Yap, mengapa tidak memilih mundur saja ya Rapot Richard? Apabila memilih gajah ke petak A5, maka Ian Nepomniachtchi pion E makan D5. Apabila rapot kuda makan kuda makan pion D5, maka Ian Nepomniachtchi menjalankan B4. Ya. Apabila gajah mundur ke petak B6, maka akan menjadi kemenangan bagi Nepo. Kuda makan kuda D5, gajah makan D5, dan akan ada jalan C4, di mana ada pinning dari benteng D1 pada menteri petak D8. Apabila menteri ke petak C8, maka putih akan ada jalan benteng makan gajah D5. Boom. Yap, inilah yang akan terjadi. Itulah mengapa rapot gajah pukul kuda C3. Menteri makan C3, hitam rokade pendek. Yap, sekarang Nepomniachtchi memiliki sepasang gajah. Kalau kalian jadi Nepo, apa langkah kalian yang akan kalian pilih dalam posisi ini, teman-teman? Yap, selamat buat kalian yang memilih gajah ke petak E5. Kalian punya intuisi yang bagus. Yap, gajah E5 memberikan tekanan terhadap kuda petak F6 dan pion di petak G7. Rapot benteng ke petak C8, Nepo gajah pukul kuda F6. Nah, kenapa dia cepat banget makan kuda di petak F6 dan tidak memilih langkah lain dengan benteng ke petak D2? Sepertinya target dari Ian Nepomniachtchi adalah mencari draw, teman-teman. Padahal langkah benteng D2 adalah langkah favorit dalam posisi ini. Jadi semakin sering melakukan pertukaran, itu akan membuat putih lebih mudah untuk mendapatkan remis, teman-teman. Gajah pukul kuda F6, menteri makan gajah F6. Yap,
Kemudian Nepomniachtchi, menteri makan menteri. Ya kenapa nggak makan pakai pion aja ya, rapot? Ya kalau makan pakai pion, ini akan menguntungkan bagi Nepomniachtchi. Dia akan bisa setup gajah D3 dan memiliki serangan terhadap posisi raja yang terbuka dari rapot Richard. Yaitu dengan H4, benteng naik ke petak H3, dan bisa benteng G3. Itulah kenapa menteri makan gajah F6, kemudian putih menteri makan menteri, pion G makan F6, dan kembali lagi Nepo, pion E makan D5. Rapot gajah makan pion D5, Nepomniachtchi benteng ke petak D4. Yap, dengan tujuan manuver benteng ke petak H4. Kemudian rapot F5, Nepomniachtchi gajah ke petak D3. Rapot mundur gajah ke petak C6 karena ada ancaman taktik gajah makan pion F5. Nah, kalau dia pilih benteng ke petak F8, maka putih akan ada langkah apa nih guys? Yes, putih ada langkah menarik gajah makan pion F5. Apabila pion E makan F5, maka akan ada benteng H petak D1. Apabila benteng ke petak C5, maka putih ada jalan B4. Benteng B5, akan ada jalan raja ke petak B2, kemudian dilanjutkan dengan langkah C4. Itulah kenapa gajah ke petak C6. Nepo, benteng ke petak D1, rapot raja ke petak G7. Nepo gajah ke petak E2, rapot raja ke petak F6. Benteng ke petak H4, Nepo mainkan ancam pion H6, raja ke petak G5. Kemudian Nepo G3, rapot benteng F ke petak D8. Yap, coba menukar benteng. Nepomniachtchi memindahkan bentengnya, benteng H ke petak D4. Benteng makan benteng D4, benteng makan benteng D4. Dan rapot coba memanfaatkan keunggulan pion di petak E dengan E5. Apa respon terbaik yang harus kalian lakukan sebagai pemain putih dalam posisi ini guys? Karena pion E ini bisa jadi masalah buat pemain putih. Coba pause videonya dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Yes, selamat buat kalian yang bisa menebak langkah F4. Ini membuat hitam harus makan ya, karena apabila raja mundur ke petak F6 akan ada benteng ke petak D6. Pion E makan F4, Nepomniachtchi benteng makan pion F4. Rapot gajah ke petak E4, mengancam pion di petak C2, Nepo taktis C3. Rapot benteng ke petak D8, Nepomniachtchi gajah ke petak D1. Kemudian rapot benteng D7, Nepomniachtchi gajah ke petak C2. Rapot benteng ke petak E7, putih gajah D1. Nah, hitam memiliki masalah pada pionnya yang secara struktur kurang bagus. Kemudian rapot benteng D7. Dan Nepo gajah ke petak C2. Kemudian terjadi langkah bolak-balik dengan benteng E7 dan gajah D1. 3 kali langkah yang sama, maka kedua pemain boleh mengklaim hasil remis. Nah, sebagai pemain hitam, ini sulit ya untuk terus mempush, untuk terus mendorong ke arah menang, teman-teman. Karena secara evaluasi pun ini remis, teman-teman. Jadi, apa yang dilakukan rapot Richard sudah baik. Dia coba fighting spirit, tapi memang tidak menguntungkan menjadi pemain hitam dalam posisi ini. Dan inilah yang terjadi, 34 langkah mereka sepakat untuk remis. Nah, berkat remis ini, Nepomniachtchi tidak terkejar oleh pemain catur lainnya. Ya, remis ini memastikan dia keluar sebagai juara FIDE kandidat. Nah, ini menarik dan saya justru semangat ya untuk menyaksikan pertandingan perebutan gelar juara dunia antara Nepo melawan Magnus di tahun 2023 nanti. Apakah kali ini Nepo yang akan menang? Dan Nepo mencatatkan rekor pribadi sebagai pemain catur sepanjang sejarah. Akhirnya terulang kembali rekor yang pernah diciptakan oleh Vasilis Smyslov di tahun 1956, memenangi turnamen FIDE kandidat 2 kali secara berturut-turut.
Dan itulah yang dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi. Bayangin, dari tahun 1956 dan baru dipecahkan kembali 2022. Luar biasa bukan? Nah, gimana menurut prediksi teman-teman? Apakah Nepo akan mempersulit Magnus dan bahkan bisa menjadi juara dunia di episode kali ini? Seperti apa yang terjadi oleh kehidupan Vasilis Mislov di ketika dia memenangi FIDE kandidat kedua kalinya, dia menjadi juara dunia dengan mengalahkan Michal Botvinnik. Ada videonya di YouTube RLCS. Teman-teman, babak terakhir akan dimulai malam nanti jam 19.45. Saya akan menjadi tim komentator di sana di YouTube Chesscom Indonesia. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RLCS. Ian Nepomniachtchi nih bos, senggol dong. Catur yes, Indonesia, jaya bosku.